Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari kita lanjutkan belajar fisikanya. Insya Allah, Kak Andi sekarang ingin menjelaskan konsep tentang jarak dan perpindahan. Karena konsep ini sangat penting untuk mempelajari fisika selanjutnya. Mari kita lanjut, mari kita langsung saja membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah eh, besarnya panjang yang kita tempuh ketika misalnya sebuah benda bergerak. Misalnya sebuah benda A, dia bergerak ke titik B, kemudian dia berbalik arah ke titik C. Maka kita katakan misalnya A dan B itu berjarak 10 meter, kemudian B dan C itu bergerak 8 meter, dan dia bergeraknya ke arah sana dan ke sini. Maka kita katakan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama perjalanan A ke B dan ke C adalah 18 meter. Karena 10 meter tambah 8 meter. Ini adalah jarak. Mudah sekali, bukan? Kemudian jarak ini adalah hanya bilangan saja. Yaitu kalau di fisika disebutnya sebagai hanya besaran skalar. Jadi jarak itu adalah besaran skalar. Hanya memiliki besar, tidak memiliki arah. Itu intinya. Jadi ketika kita mengatakan jarak dari benda ini yang menempuh perjalanan ini adalah 18 meter, maka itu berarti yang kita sebut hanyalah besarnya, yaitu 18 meter, gak ada arahnya. Nah, lain halnya dengan ada konsep lain yang namanya perpindahan. Perpindahan untuk contoh ini adalah dia bergerak ke kanan sepanjang 10 meter, kemudian dia bergerak ke kiri sepanjang 8 meter, maka perpindahannya adalah 2 meter ke arah kanan. Maka kita katakan bahwa perpindahan totalnya adalah 2 meter ke kanan. Jadi perpindahan total itu adalah posisi akhir kurangi posisi awal, itulah jarak, itulah besar panjangnya, itulah yang disebut perpindahan. Dan perpindahan itu adalah vektor. Karena kenapa kita sebut vektor? Karena dia memiliki besar, yaitu 2 meter, dan dia memiliki arah, yaitu ke kanan. Nah, perbedaan antara jarak dan perpindahan ini sangat penting ketika misalnya kita memiliki gerak, misalnya di sebuah lapangan, gerak 2 dimensi di atas lapangan, misalnya sebuah mobil, misalnya diwakili oleh titik ini, bergerak ke timur sepanjang suatu jarak, kemudian bergerak ke selatan, kemudian bergerak ke sana, ke barat. Maka kita katakan bahwa jaraknya, kalau misalnya kita ini adalah misalnya 5 meter, kemudian ini 4 meter, kemudian ini 7 meter, maka jaraknya adalah 5 meter tambah 4 meter tambah 7 meter, yaitu 16 meter. Itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya adalah jarak ini. Ini, jika kita hitung jaraknya ini, itu adalah besarnya perpindahan, dan arah ini adalah arahnya perpindahan. Jadi perpindahan itu adalah vektor. Kita bisa menghitung besarnya memakai Pythagoras di sini. Jadi karena ini adalah 4 meter, kemudian ini adalah 7 kurangi 5, 2 meter, maka panjang ini adalah pakai Pythagoras, 2 kuadrat tambah 4 kuadrat meter. Jadi perpindahannya adalah akar 4 tambah 16, yaitu akar 20 meter ke arah sana. Itu adalah perpindahannya. Semoga penjelasan tentang jarak dan perpindahan ini bisa dipahami dengan mudah oleh adik-adik. Insya Allah sangat mudah. Perbedaannya adalah jarak itu hanyalah pokoknya semuanya ditambahkan, dan itu hanyalah besarnya saja, seperti ini 18 meter. Kemudian perpindahan itu adalah besarnya dan arah, karena dia vektor, dan dia adalah posisi akhir kurangi posisi awal, yaitu 2 meter ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya ada benda berputar sepanjang jari-jari misalnya 1 meter, dia berputarnya ke sini, maka jaraknya adalah kelilingnya, yaitu 2 kali pi kali 1 meter. Sedangkan perpindahannya adalah 0, karena dia bergerak dari sini balik ke sini, posisi akhir kurangi posisi awal itu 0, karena posisi awalnya dengan posisi akhirnya sama, maka perpindahannya 0 meter.
tidak memiliki arah apa-apa karena dia nol. Maka insya Allah kita lanjut di pertemuan mendatang. Semangat terus karena fisika itu sangat menarik dan kita akan mengikuti petualangan selanjutnya bersama Kak Andi untuk mempelajari fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.